Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudah. Ada yang kelewat tadi, ini Sekjen LPOI. Kalau dibaca cepat ya LPOI, baca cepat ya. Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Ada berapa? 14 ormas. Ya. 14 ormas. Ini namanya Syekh Lutfi At-Tamimi. Tahun ini sering kasih kita, kalau nggak dikasih 2 bulan saya duduk sini. 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agustus, September, Oktober sudah datang berita kabar bahwa sekutu membentuk nikah itu artinya Netherlands in the Civil Administration ya, mau datang ke Indonesia, tujuannya mencari tahanan atau orang-orang Belanda yang ada di dalam penjara yang dipenjarakan oleh Jepang. Itu tujuannya. Bagus kan? Nah, ternyata mereka datang membawa senjata berat dan lengkap. Jadi kayaknya siap perang, bukan hanya mencari orang-orang Belanda dalam penjara. Siap perang. Maka secepatnya Presiden Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman berunding. Gimana ini? Ya kita lawan. Yang melawan siapa? Tentara masih capek, baru saja istirahat 1,5 bulan perang. Ini suruh perang lagi, gak mungkin. Jadi gimana? Dilawan oleh rakyat. Dilawan itu bahasanya intifadah atau keroyokan, keroyokan itu ya bahasa Indonesianya. Intifadah seperti Palestina, anak kecil melempari Israel, tentara Israel dengan batu, dengan ketepel, dengan kayu, itu namanya intifadah, bukan perang, bukan melawan juga bukan. Ini semuanya meroyok. Oke, setuju, Bung Karno setuju, intifadah dikeroyok. Tapi yang bisa mendorong rakyat timbul semangat mengeroyok, lempar batu atau kerikil atau bata, siapa yang bisa merentahkan rakyat itu? Maka setelah dipikir-pikir, tidak ada lagi yang bisa menggerakkan masyarakat banyak untuk punya semangat intifadah adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuyireng. Ringkas cerita, datanglah utusan dari 3 beliau itu, utusan Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman menghadap Mbah Hashim. Waktu itu Mbah Hashim ditemani oleh santri namanya Kang Solihin, yang lama-lama jadi Kiai Solihin dari Babakan Juwaringin, Cirebon. Itu tulisan Cirebon. Betul. Solihin Cirebon. Bukan Lampung, bukan. Nah, dia selalu menemani Mbah Hashim di penjara juga dengan Solihin ini, menyertai, dikebukin bareng. Wafatnya juga di pangkuan dia, Kiai Solihin. Saya, kata tamu itu, saya utusan presiden dan wakil presiden dan paling besar, bertanya kepada Kiai, minta fatwa. Apa? Membela tanah air, hukumnya bagaimana? Bukan bela agama, membela tanah air, tanah dan air. Kalau kurang paham, banyu kalau lemah kalau banyu. Hashim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai tanggal 22 Oktober. Dari Sumatera Selatan, Kiai Kamil Soleh. Dari Banten, Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman bin Yakin bin Residen, Pak Yakin itu Residen. Dari Pagentongan, Ajengan Abdul Hamid. Dari Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Majalengka, Kiai Abdul Halim, bapaknya Pak Asep Saifuddin, Ketua Pergunung. Dari Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Arjawinangun, Kiai Satori Babakan Juwaringin. Semua muridnya Mbah Hashim semua ini. Dari Semarang, Kiai Ridwan. Dari Lasem, Kiai Maksum, bapaknya Kiai Haji Ali Maksum Rois Am tahun 89 sampai 94 ya. Dari Kudus, Raden Asnawi Kudus. Dari Cepu, Kiai Ihsan. Dari Jember, Kiai Ahmad Siddiq, Mahfuz Siddiq, dan seterusnya. Dari Lombok Tengah, Kiai Faisal.
kumpullah di Teguh Ireng, Tuan Guru Faisal ya, kumpul di Teguh Ireng tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober. Keputusannya bahwa, ringkasnya ini, kalau mau detail ada kok, resolusi ada, dokumentasinya ada, bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib, yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang nggak pandai, yang semua orang wajib membela tanah air, seperti wajibnya sholat, puasa, itu namanya fardu ain namanya, bukan fardu kifayah. Semua orang wajib bela tanah air. Barang siapa, kalau mau bahasa Arab begini bahasa Arabnya, man mata li ajli watanihi mata syahidan wa man khana li watani halalun damu. Barang siapa mati demi tanah airnya, demi membela negaranya, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat terhadap negaranya, boleh dibunuh, halal darahnya. Barang siapa berkhianat pada tanah air kepada negara. Itu fatwanya Hasyim Asy'ari. Nah, fatwa itu dibawa ke Jakarta, maka jadilah resmi resolusi Jadi Hasyim Asy'ari tanggal 2 Oktober sebagai pegangan dasar umat Islam, bahkan bangsa Indonesia, semangat melawan atau menyongsong kehadiran nikah. Ringkas cerita, kiai-kiai sudah kumpul di Surabaya mau melawan, mengambil sebuah markas komando rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Masih ada, rumahnya masih ada. Kalau mulai sana di Siwalan Kerto masih ada. Kiai-kiai sudah gak sabar, ayo kita mulai melawan. Sudah datang nikah ini. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, tunggu singa dari Cirebon. Luar biasa di Cirebon. Tenang. Betul. Nah, begitu datang Kiai Abbas dari Butet Cirebon, nah ini singanya datang. Jadi komandan umumnya tuh Kiai Abbas, Kiai Wahab sebagai wakil lah. Kiai Wahab wakil, Kiai Hasbullah, dan komandan umum Kiai Abbas. Begitu pula wakilnya adalah wakil komandan juga Kiai Masykur dari Malang. Mertuanya Pak Tolha Hasan, mertuanya Kiai Tolha Hasan. Ringkas cerita, terjadi peperangan yang tidak seimbang, kita banyak korban, ribuan lah santri gugur ribuan, tapi kita menang. Brigjen Malabi pertama kali perang tanggal 10 November mati, yang mobilnya ada yang masang bom. Malabi mati, supirnya mati, ajudan mati, asistennya mati, satu mobil. Yang masang bom Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Teguh Ireng, santri Hasyim Asy'ari, namanya Harun. Hanya sayang Harun tidak lari, malah ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira merconnya. Harun juga mati, Harun juga gugur di situ. Kan tidak lari, pasang bom tidak lari. Lihat malah seperti apa meledaknya itu. Dikira nyalakan mercon. Setelah itu kemudian ada lagi santri Teguh Ireng, namanya Asy'ari, kebetulan namanya sama, asli Surabaya. Naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, masih ada hotelnya tuh, masih seperti dulu, masih Hotel Majapahit, Hotel Orient. Menyobek-nyobek bendera Belanda, menggantikannya dengan merah putih, ditembakin dari bawah. Alhamdulillah selamat, rupanya pakai akik yang bisa menyelamatkan peluru, anti peluru akiknya itu, turun dengan selamat. Itu dikasih cerita peperangan 10 November. 10 November bisa jadi Hari Pahlawan Nasional, bisa menjadi Hari Pahlawan Nasional berkat darahnya para kiai dan para santri. Ada kiai dari Malang namanya Kiai Hamid Rusdi, itu gugur di situ. Di perang antara lain kiai yang gugur namanya Hamid Rusdi. Sekarang jadi nama jalan di Malang, jadi nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi namanya. Walaupun belum tokoh nasional, belum. Nah itulah, maka tanggal 10 November Hari Pahlawan Nasional sebenarnya adalah Hari Pahlawan Santri. Itu sebenarnya hanya santri, para santri. Nah, sedikit tentang santri. Nama santri itu atau panggilan santri bukan harus alumni pesantren, bukan. Tapi orang Islam berakhlak mulia dan hormat pada kiai, itu santri namanya. Contohnya misalkan banyak sekali. Contoh misalkan, mohon maaf saya jadi contoh, Profesor Muhammad Nuh, itu bukan keluarga pesantren, bukan, SD, SMP, SMA, Prancis, ITS, Prancis, tapi beliau berakhlak baik, hormat dengan kiai, beliau adalah santri. Itu loh, ini contohnya ini. Jadi yang lainnya tinggal ikutin aja, bukan berarti harus alumni pesantren. Nah inilah sekilas sejarah Hari Santri yang melahirkan Hari Pahlawan Nasional. Seandainya tidak ada fatwa Hasyim Asy'ari, belum tentu
semangat perlawanan intifadah dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya berkobar seperti yang kita kenang dalam sejarah itu. Terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan kepresnya menjadikan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, yaitu tanggal lahirnya fatwa jihadnya Hasyim Asy'ari. Kepresnya tahun 2015 kebetulan tanggal 9 Asyura, 9 Muharram, hari mulia itu, hari suci itu. 9 Muharram hari suci, hari bagi agama Islam dan agama Yahudi juga. Karena hari Asyura, hari mulia, dilalah pas hari 22 Oktober 15 itu 9 Asyura, dan kepresnya pas nomor 22. Ya, Presiden Jokowi baru mengeluarkan surat tuh ke-22 itu tahun 2015, yaitu hari walhasil semuanya yang ngatur adalah Allah semuanya. Jadi hari santri, hari keramat datang dari Keramat Raya, kepresnya nomor 22 tanggal 22, apalagi nah, tanggal 9 Muharram, bintangnya juga 9, sama dengan Indonesia juga hurufnya 9, Pancasila 9, Majapahit 9, Gajah Mada, Sriwijaya, Hayam Buruk 9. Nomor HP saya 999. Saya kira itu saja. Ini panitia akan memaparkan apa saja nanti, seperti tahun kemarin. Alhamdulillah membaca sholawat nariyah seluruh Indonesia 1 miliar lebih pada prakteknya. Kita serukan, iya, 2 miliar lebih. Insya Allah berkat sholat nariyah Indonesia tidak akan bubar tahun 30 dan akan terus berada sampai hari kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.